guys, welcome back to Ruang Saham Channel. Hari ini kita akan bahas bagaimana caranya investasi dengan gaji UMR. Biasanya orang yang memiliki gaji UMR biasanya yang pertama adalah anak-anak baru fresh graduate yang rata-rata usianya adalah 21 tahun atau 22 tahun. Hari ini gaji UMR yang kita akan pakai adalah gaji UMR untuk kota Jakarta, yang dimana gaji UMR-nya 4,2 juta teman-teman. Tentu banyak banget orang yang bilang, wah dengan gaji 4,2 saya nggak bisa investasi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup saja nggak cukup. Bagaimana untuk investasi lagi? Sebenarnya apakah memang tidak bisa? Atau hanya tidak mau? Kira-kira bisa nggak sih gaji UMR untuk investasi saham? Sebenarnya jawabannya bisa, selama kita punya komitmen dan niat teman-teman. Kebanyakan dari orang yang saya jumpai, mereka biasanya akan mengeluh dan mengatakan berbagai macam alasan bahwa mereka tidak bisa berinvestasi karena kebutuhan A, kebutuhan B, dan keinginan C. Tapi pertanyaannya adalah, dengan gaji UMR, berapa sih persentase yang harus kita masukkan untuk investasi? Kalau dari tim Ruang Saham, kita selalu merekomendasikan 20% dari penghasilanmu untuk investasi. Ada beberapa orang yang mengatakan 10% saja cukup. Nah, kalau teman-teman bisa sisihkan dari yang sebelumnya tidak pernah investasi menjadi 10%, itu sudah cukup bagus. Tetapi kalau dari tim Ruang Saham, kalian harus tingkatkan dari 10% menjadi 20%. Tapi sebelum memulai, teman-teman harus persiapkan dulu nih. Teman-teman harus bisa nyiapin planning untuk keuangan kalian, paling tidak sebulan lah. Mengapa? Karena tidak semua uang penghasilan dari teman-teman akan dimasukkan investasi. Nah, tetapi teman-teman harus hitung dengan benar berapa sih kebutuhan teman-teman setiap bulannya, dan apa keinginan teman-teman yang biasanya teman-teman pakai, itu yang bisa kita efisiensikan. Cara mengalokasi keuangan ini sebenarnya ada banyak macamnya teman-teman. Ada beberapa teori seperti 10, 20, 30, 40 untuk pembagiannya. Yang konsepnya adalah 10% untuk kebaikan, 20% untuk dana darurat dan investasi, ada 30% untuk cicilan produktif, hingga 40% untuk kebutuhan pokok. Itu hanya salah satu contohnya. Tetapi ada juga yang seperti 50, 30, 20. Sebenarnya perbedaannya di mana sih? Perbedaannya hanyalah sama-sama benar, hanya teman-teman bisa menyesuaikan dengan gaya hidup teman-teman. Kalau 50, 30, 20 biasanya lebih diperkecil, yaitu 50% kebutuhan pokok, 30% keinginan, dan 20% investasi. Sebenarnya teman-teman bisa memplankan alokasi ini sesuai dengan budget teman-teman. Misalnya teman-teman setiap bulannya selalu mengeluarkan amal, teman-teman ada cicilan mobil, cicilan rumah, ataupun insurance, yang tentu teman-teman udah bisa hitung pengeluaran teman-teman dalam satu bulan. Sebelum kita bahas lebih lanjut kenapa harus 20% untuk investasi, saya mau cerita sedikit mengenai cara alokasi keuangan menurut Lee Ka-shing. Kalian pernah dengar gak sih nama Lee Ka-shing? Sebenarnya admin Ruang Saham udah pernah bahas di Instagram Ruang Saham. Tapi di sesi kali ini saya akan kenalin lagi biar teman-teman lebih kenal lagi dengan sosok Lee Ka-shing, yang dimana beliau adalah salah satu orang terkaya di Hong Kong, bahkan di Asia Timur. Dan beliau juga sudah memberikan tips nih bagaimana cara mengalokasikan keuangan dari penghasilan secara sehat. Nah, tetapi ini tips versi beliau ya. Sebelum kita bahas bagaimana cara alokasi keuangan dari Lee Ka-shing, berapa sih total kekayaannya dan kenapa kita harus belajar darinya? Jadi total kekayaan dari Lee Ka-shing itu 26,5 miliar. Tapi bukan dalam rupiah ya. 26,5 miliar dalam US dollar. Apa sih tips dan trik pengalokasian uang dari Lee Ka-shing sampai dia bisa menghasilkan sebanyak itu? Tata cara mengatur keuangan beliau adalah 30% digunakan untuk kebutuhan pokok. Kemudian ada 25% investasi. Selain itu, beliau juga memasukkan beberapa poin seperti 10% untuk traveling, 20% untuk bergaul, yang dimana bergaul ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk menambahkan network dari teman-teman. Dan yang terakhir, beliau juga tetap memasukkan 15% dari penghasilannya untuk menambah ilmu atau pendidikan. Kalau dari Ruang Saham sendiri, sebenarnya teman-teman boleh meniru seperti tata keuangan dari Lee Ka-shing. Buat teman-teman yang baru memiliki penghasilan UMR, mungkin teman-teman bisa menggunakan konsep 50, 30, 20. Sebenarnya apa sih alasan dari tim Ruang Saham mengapa selalu bilang 20% untuk investasi? Karena dengan 20% untuk investasi,
berarti teman-teman sudah memilih angka 840.000 setiap bulan. Bisa beli apa sih 840.000 setiap bulan? Sebenarnya banyak banget. Mungkin tahap awal buat teman-teman yang memang belum punya tabungan, teman-teman bisa gunakan 840.000 tersebut untuk dana darurat. Dana darurat itu sifatnya adalah 6 kali dari pengeluaran teman-teman biasanya. Gitu. Jadi teman-teman kumpulin dulu dana darurat. Kemudian yang kedua biasanya adalah insurance. Tapi kalau teman-teman masukkan insurance di kebutuhan pokok, itu akan jauh lebih baik teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lompat dari step dana darurat ke yang namanya investasi. Investasi dengan uang 840.000 bisa dikatakan sudah lumayan banget. Teman-teman sudah bisa beli saham blue chip. Salah satunya Bank BRI dengan kode BBRI yang dimana harganya itu sekitaran 3.220. Kalau teman-teman beli satu lot berarti butuh uang 320 ribuan kok. Dan teman-teman udah bisa beli 2 lot. Tidak hanya Bank BRI, tetapi teman-teman bisa beli juga Bank Mandiri, BTN, hingga Bank BNI, yang dimana beberapa saham tersebut memang sudah tergolong sebagai saham yang punya likuiditas dan bisa dikatakan sebagai salah satu saham blue chip. Tapi kalau teman-teman tidak tertarik dengan emiten perbankan, ada pilihan lain yaitu consumer goods yang memang dinilai cukup aman juga ya. Consumer goods bisa dikatakan sebagai saham defensif kala masa pandemi seperti ini. Saham consumer goods seperti apa? Salah satunya adalah INDF, Indofood, yang dimana harganya masih di area 7 ribuan teman-teman, yang berarti satu lotnya teman-teman cuma butuh 700 ribu. Oleh karena itu, tim Ruang Saham memberikan rekomendasi kalau memang teman-teman mau investasi, teman-teman bisa sisihkan 20% dari penghasilan teman-teman di awal. Jika di akhir, takutnya habis teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa sisihkan 20% di awal dan teman-teman bisa langsung belikan sahamnya. Jika 10%, teman-teman hanya mendapatkan 420.000 dan pilihan sahamnya tidak akan sebanyak 840.000. Buat teman-teman yang masih merasa kesulitan untuk mengatur keuangan, di sini tim Ruang Saham udah siapin satu Excel lagi nih yang memang digunakan untuk menginput apa saja sih pengeluaran teman-teman selama 1 bulan. Dan dari Excel tersebut, teman-teman bisa yang namanya melakukan evaluasi di akhir bulan. Jangan lupa selagi teman-teman melakukan investasi, jangan lupa untuk selalu menambah income. Tetapi ketika income bertambah, bukan berarti pengeluaran teman-teman bertambah gitu. Jadi memang income ditambah, tetapi teman-teman juga harus tetap melakukan efisiensi, dan yang harus diperbesar adalah investasi dari teman-teman. Setelah kita ngobrol banyak tentang investasi dan alokasi keuangan, sekarang pertanyaannya adalah kapan sih waktu yang tepat untuk investasi? Tentu waktu yang tepat untuk investasi adalah sekarang juga teman-teman, karena teman terbaik dari investasi adalah waktu. Jadi setelah teman-teman menonton video ini, saya harap teman-teman bisa langsung execute untuk melakukan investasi. Sekarang kalian udah tahu kan bagaimana cara untuk mengalokasi keuangan, bahkan sampai investasi teman-teman. Jadi meski teman-teman masih berpenghasilan UMR, kalian juga tetap harus bisa sisihkan dana untuk investasi. Oke, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar dan nanti tim Ruang Saham yang akan menjawabnya. See you on the next video.